Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Februari dari kelompok 13. Di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan antara komponen driver motor dengan mata kuliah teknik dasar elektronika. Nah, jadi di sini kami memakai komponen yang pertama itu transistor. Nah, transistor ini bertipe 2N222. Nah, di sini berfungsi untuk pengukur arus serta saklar atau switching. Nah, kenapa kami memakai dua transistor? Karena motornya itu ada dua. Nah, transistor ini juga berjenis BJT atau bipolar junction transistor. Nah, yang kedua, ada komponen resistor. Di sini kami memakai tiga value, yaitu 1K, 10K, dan juga 100K. 1K ini berfungsi untuk membatasi arus ke transistor agar tidak rusak nantinya. Pada value 10K itu juga bisa disebut resistor pull up karena untuk menjaga inputan IN1, N3 tetap dalam kondisi high. Yang terakhir, itu ada 100K. Itu bisa juga disebut resistor pull down, berfungsi untuk mencegah transistor itu hidup tanpa sengaja. Nah, yang ketiga, ada komponen kapasitor. Jadi, pada kapasitor ini ada kapasitor regular, itu pada C1 dan C2, serta kapasitor decoupling L298, itu pada C3 dan C4. Nah, pada regular, itu berfungsi untuk menstabilkan tegangan masuk dan keluar pada LM7805 dan juga decoupling fungsinya untuk menstabilkan tegangan sensor dan motor. Nah, kenapa di sini kami memakai value 0,1 mikrofarad? Karena itu mengikuti standar dari datasheet 7805. Nah, yang terakhir itu kami memakai dioda, ada dua jenis juga di sini, yaitu dioda flyback. Itu di antara D3 sampai D6 dan juga D10 sampai D13. Nah, itu fungsinya untuk menahan tegangan balik atau pada matkul TDE itu reverse bias. Yang terakhir itu ada dioda LED, itu D1, D2, D7, dan D8. Nah, itu berfungsi untuk indikator power dan juga indikator aktif motor dan juga indikator arus motor. Nah, selanjutnya ada optical sensor. Keterkaitan mata kuliah TDE dengan PBL ini yang pertama adalah resistor yang bernilai 150 ohm. Fungsinya adalah sebagai pembatas arus LED inframerah pada optoinsulator, mencegah LED rusak akibat arus berlebih, dan menentukan intensitas cahaya yang dipancarkan ke permukaan. Menggunakan 150 ohm ini karena memberikan arus LED yang cukup terang, tetap dalam batas aman LED, dan nilai umum dan terbukti stabil pada line flower. Selanjutnya, menggunakan resistor yang bernilai 10 kilo ohm. Fungsinya ini adalah sebagai pull-up resistor, menjaga output sensor berada pada logika high saat fototransistor off, dan membantu menghasilkan sinyal digital yang stabil. Menggunakan 10 kilo ohm ini karena arus kecil sehingga hemat daya, cukup kuat untuk logika digital, dan nilai standar untuk pull-up. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita menggunakan resistor 10 kilo ohm. Fungsinya ini adalah sebagai pull-down resistor, menentukan level referensi tegangan, mencegah input LM393 dalam kondisi floating, dan membantu perbedaan logika 0 dan 1 lebih jelas. Menggunakan 10 kilo ohm ini karena tidak membebani satu daya, stabil untuk sinyal analog, 2G digital, dan umum digunakan pada komparator. Nah, selanjutnya, resistor 1 kilo ohm. Fungsinya ini adalah sebagai pembatas arus LED indikator, melindungi LED dari kerusakan, dan mengatur kecerahan LED agar tidak terlalu terang. Menggunakan nilai 1 kilo ohm ini karena arus LED aman, kurang lebih 3-5 mA, dan LED cukup terang dan hemat daya. Dan menggunakan resistor R16 ini 1 kilo ohm untuk indikator power, berfungsi sebagai pembatas arus LED power, menandakan sistem aktifkan, dan melindungi LED dari arus berlebihan. Menggunakan nilai 1 kilo ohm ini karena standar indikator power dan serta aman dan tahan lama. Selanjutnya, fungsi kapasitor. Sebagai filter dan penstabil tegangan, mengurangi noise dan gangguan listrik dari sensor dan komparator, menyerap lonjakan tegangan sesaat, menjaga tegangan 50 tetap stabil, dan mencegah output sensor dan LM393 berubah-ubah tidak stabil. Kita menggunakan 0,1 mikrofarad ini karena paling efektif dan standar untuk melindungi IC agar bekerja dengan normal.